Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Apriani dari kelompok A4 dengan NIM 19111604043 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat-alat anestesi dan apa saja sih yang harus disiapkan sebelum melakukan tindakan intubasi ini. Nah, di sini ada persiapan alat anestesi, yaitu bisa disebut dengan statik. Untuk mempermudah kita mengingat atau menghafalnya alat-alat anestesi tersebut, kita bisa menyebutnya dengan statis. Nah, langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama ada persiapan alat. Statis. Statis itu singkatan dari beberapa macam alat. Yang pertama ada S. S itu skop. Skop itu terdiri dari skop, stetoskop, dan laryngoskop. Dan yang kedua ada tube. Tube itu terdiri dari ETT dan LMA. Yang ketiga ada airway. Airway itu terdiri dari beberapa, yaitu face mask, OPA, dan NPA. Yang selanjutnya TAP, yaitu plaster atau fiksasi. Selanjutnya introduktor, yaitu stilet atau margil pour cap. Selanjutnya ada konektor. Konektor itu terdapat dua tipe, yaitu tipe Y dan tipe C. Selanjutnya yang terakhir ada S, yaitu suktion. Langsung saja penjelasannya sebagai berikut ya. Nah, yang pertama ada scope. Scope itu singkatan dari stetoskop dan laryngoskop. Nah, di sini stetoskop itu berfungsi untuk mendengarkan detak jantung agar dapat diketahui apakah jantung itu berdetak dengan benar dan memiliki ritme yang normal atau tidak normal. Nah, selain berfungsi untuk mendengarkan detak jantung, stetoskop juga berfungsi untuk mendengarkan saat ETT yang telah diintubasi Nah, tujuannya tuh agar kita bisa mengetahui apakah ETT itu masuk ke paru-paru atau masuk ke dalam saluran pencernaan yang seharusnya ETT itu masuknya ke paru-paru. Di sini kita bisa lihat ada gambar stetoskop. Stetoskop itu terdiri dari ini untuk yang dipasang ke bagian telinga, yaitu RP, PHS. Yang selanjutnya ada yang kayak selang, yaitu tubing. Yang ini bel. Bel itu untuk menonaktifkan. Selanjutnya ada diaphragm. Nah, selanjutnya yaitu laryngoskop. Laryngoskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung, supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Nah, secara garis besar, laryngoskop itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada blade atau bilah, ini yang runcing, dan handle, gagangnya ini namanya handle. Nah, untuk blade yang nomor 3 itu untuk pasien dewasa. Untuk yang anak-anak digunakan ukuran nomor 2 dan untuk bayi digunakan nomor 1. Dan jangan lupa untuk memeriksa lampunya apakah nyala cukup terang atau tidak. Nah, memegang laryngoskop itu biasanya selalu di tangan kiri. Posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle atau gagangnya ini, bukan pada runcingnya ini. Nah, laryngoskop itu berfungsi untuk pada saat pasien dibius umum. Nah, laryngoskop itu juga digunakan untuk membuka jalan nafas atas. Setelah jalan nafas terbuka, dicari dulu epiglotisnya. Setelah ketemu, terlihatlah trakea atau nampak warna putih, berarti itu pita suaranya. Kalau sudah terlihat, barulah masukkan ETT-nya.
Seperti itu ya, kita lanjut. Ada T, yaitu tub. Tub itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada ETT dan LMA. ETT itu endotracheal tube. Endotracheal tube itu pemasangan alat untuk memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernafasan mekanis atau dengan ventilator. Nah, ETT sendiri ini ada dua macam, yaitu kinking dan non-kinking. Nah, yang selanjutnya ada LMA, laryngeal airway, yaitu alat yang untuk mempertahankan jalan napas paten tanpa intubasi trakea. Ini tuh terdiri dari tabung cuff oval yang berfungsi untuk mencuci laring. LMA merupakan alat jalan nafas yang baik pada banyak keadaan, termasuk di kamar operasi, departemen kedaruratan, dan perawatan di luar rumah sakit. Karena alat mudah digunakan dan cepat ditempatkan, bahkan untuk pekerja dan yang belum berpengalaman. Nah, LMA ini digunakan untuk pasien operasi singkat tanpa melakukan relaksasi otot. Selanjutnya ada perbedaan dari ukuran ETT dan LMA. Sudah kita lihat ya, ukurannya sangat beda. Nah, di sini dari ETT, endotracheal tube, sudah terlihat jelas ukurannya. Di sini menggunakan usia dari prematur hingga pria dewasa. Sedangkan LMA, laryngeal airway, sudah terlihat jelas di sini menggunakan berat badan dimulai dari kurang dari 4 kilo hingga 100 kilo lebih. Jadi sudah cukup jelas perbedaannya, yang ETT menggunakan usia sedangkan LMA menggunakan berat badan. Selanjutnya ada airway. Airway itu terdiri dari mayo atau OPA, NPA, fast mask. Yang pertama ada OPA. OPA ini digunakan untuk pasien yang memerlukan alat bantu pernafasan atau digunakan untuk kita dalam memberikan oksigen pada pasien. Jadi OPA ini akan bekerja sebagai pernafasan agar tetap terbuka. Selanjutnya NPA. NPA itu dipasang di bagian nasal atau hidung. Untuk pengukurannya bisa diukur dari ujung telinga sampai ujung hidung. Berikut adalah gambar NPA. Ada beberapa macam. Selanjutnya ada face mask. Digunakan untuk memudahkan kita dalam oksigenasi pada pasien, baik sesudah ataupun sebelum dilakukan intubasi ya. Untuk face ini terdiri dari beberapa macam ukuran. Jadi untuk menentukan penggunaannya bisa dilihat dan bisa ditentukan dari usia dan berat badan pasien. Selanjutnya di sini ada tape, plester atau fiksasi. Pasti kalian sudah pernah melihat kedua benda ini, atau yang ini, bahkan yang ini. Nah, di sini yang warna putih dinamakan Hepavic dan yang coklat ini dinamakan Hansaplast. Tetapi kedua fungsi mereka itu sama saja, yang berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah dilakukannya tindakan intubasi agar tidak mudah lepas ataupun terjepit. Jadi ini tuh berfungsi untuk merekatkan atau menempelkan pipa trakea setelah dilakukan tindakan intubasi itu. Selanjutnya ada introduktor. Introduktor itu terdiri dari stylet atau margil port cap. Nah, di sini ada stylet. Stylet itu berfungsinya untuk mengatur kelengkungan pipa endotracheal sebagai alat bantu. Di sini ada beberapa macam stylet, bisa dilihat dari gambarnya. Yang pertama ada 14, 10, dan 6. Selanjutnya kalau yang margil port cap
yaitu alat yang digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran nafas. Untuk mengambil benda asing dari saluran nafas bagian atas pasien. Selanjutnya itu konektor. Konektor itu adalah menghubungkan antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lainnya. Untuk penggunaannya disesuaikan dengan mesin anestesinya. Nah, di sini ada beberapa macam contoh dari gambar dari konektor. Selanjutnya, yang terakhir ada suktion. Suktion itu adalah tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang mampu mengeluarkannya sendiri. Nah, suktion itu terdiri dari dua bagian, yaitu mesin anestesi, mesin suktion, dan selang suktion atau bisa disebut dengan kateter suktion. Dan kedua ini digunakan untuk membersihkan sekret sebelum atau sesudah intubasi. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.